Upaya penyelamatan korban gempa Cianjur dan distribusi bantuan masih menjadi fokus pemerintah menangani bencana. Setelah itu akan dilanjutkan dengan proses rehabilitasi rumah warga. Presiden Jokowi menginstruksikan Kementerian PUPR membangun rumah tahan gempa bagi korban gempa Cianjur. Jokowi juga menyebut korban gempa yang rumahnya rusak akan mendapat bantuan uang sesuai kondisi kerusakan rumah. Ringan, yang sudah saya sampaikan dari Selasa yang lalu, 50 juta untuk yang rusak berat, yang sedang 25 juta, yang ringan 10 juta. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB akan segera merelokasi rumah warga dan membangun contoh rumah tahan gempa pekan depan. Kepala BNPB Suharyanto menyebut pihaknya sudah menyiapkan lahan seluas 2 hektar. Yang relokasi dibangun oleh PUPR, yang in situ itu artinya tidak bergeser di rumahnya itu dibangun oleh TNI ya, supaya bisa lebih cepat. Dan pihak ketiga ada beberapa organisasi dan kontraktor yang sudah biasa membangun rumah tahan gempa. Itu juga kita libatkan sehingga sasarannya cukup banyak. Ini bukan hanya 1.000-2.000 rumah, mungkin bisa puluhan ribu. Ini bisa lebih cepat dikerjakan dan bisa masyarakat bisa lebih cepat untuk dipindahkan. Sementara Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut Pemprov akan membangun rumah tahan gempa seperti yang ada di Pandeglang, Banten. Rumah itu terbukti aman saat Pandeglang diguncang gempa pada 2018 dan 2021. Artinya kita punya track record bagaimana membangun baru dengan tahan gempa dan dihantam gempa lagi ternyata bisa bertahan dengan baik. Nah ini praktek baik ini insya Allah akan kita copy di Cianjur, mudah-mudahan. Pekan depan, pemerintah akan melakukan pendataan rumah-rumah yang rusak untuk menyiapkan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Tim Liputan Kompas TV. Pemerintah segera melakukan tahap rekonstruksi dengan membangun rumah-rumah yang rusak akibat gempa di Cianjur, termasuk rencana membangun rumah tahan gempa dengan mencontoh rumah serupa yang dibangun di Pandeglang, Banten. Lalu bagaimana tahapan rekonstruksi di Cianjur nanti? Kami akan bahas bersama Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Iwan Supriyanto dan Ketua Ikatan Arsitektur Indonesia Georgius Budi Yulianto. Selamat malam Pak Iwan, Pak Bugar. Terima kasih sudah bergabung. Baik, Pak Iwan, sudah ada konsep pembangunan rumah tahan gempa atau infrastruktur bangunan yang nanti disiapkan untuk warga korban gempa di Cianjur? Sudah Mbak, jadi prinsipnya ini juga berlaku pada kejadian-kejadian bencana di beberapa daerah. Prinsipnya bukan hanya membangun kembali, tetapi kita membangun perumahan dan permukiman yang lebih tangguh terhadap bencana. Jadi konsepnya build back better. Jadi kalau melihat Cianjur, ada 3 hal yang menjadi penyebab. Pertama, memang berada pada sesar dangkal, ada daerah potensi longsor. Dan yang ketiga, yang kita lihat bersama banyak bangunan ini non-engineer building. Karena itu konsep build back better tadi kita implementasikan dalam upaya pembangunan nanti berada di lokasi-lokasi yang aman terhadap bencana di luar daerah sesar, tidak berpotensi longsor, kemudian sesuai dengan rencana tata ruang yang tentunya sudah mengadopsi atau memitigasi terhadap bencana, dan yang terakhir yang paling utama terhadap bangunan adalah konstruksi bangunan harus tahan gempa. Oke, konstruksi bangunan harus tahan gempa. Tapi saya menarik dari pernyataan Pak Iwan tadi bahwa mereka akan ditempatkan di lokasi yang jauh dari sesar yang sangat rawan gempa. Artinya akan ada permukiman baru dengan memindahkan orang-orang dari tempat tinggalnya sekarang menuju ke tempat tinggal yang lebih aman, jauh dari sesar gempa? Ya, jadi ini akan kita kaji. Ini kami bersama dengan Badan Geologi, BMKG, dan tentunya BNPB. Sekarang sedang memetakan zona-zona tadi. Mana yang zona merah, zona kuning, dan zona hijau. Ya, beberapa di antaranya memang dengan terpaksa ini adalah kesempatan kita untuk menata kembali tata ruang yang berbasis mitigasi terhadap risiko. Dan kami sudah mendapatkan beberapa lokasi yang memungkinkan lokasi yang benar-benar zona hijau. Tetapi ini nanti kami berkoordinasi dengan Pak Bupati agar bagaimana ini memindahkan masyarakat. Karena tidak hanya memindahkan rumah ya Mbak ya, Betul, tentunya memindahkan kehidupan ya. Kehidupan gitu ya, ini yang perlu kita pikirkan.
Oke, secara konstruksi atau infrastruktur, apakah konsep RISA nanti akan diterapkan atau ada konsep baru lagi, Pak Iwan? RISA adalah salah satu teknologi rumah tahan gempa yang kita dorong untuk kita terapkan. Mhm. Ya, jadi kebetulan menurut saya ini cocok karena satu kecepatan membangunnya, ya karena ini Ya. pracetak, kita nggak mungkin membangun in situ di sana gitu ya. Mhm. Mungkin pracetak dengan komponen cepat bangun yang kita bisa rakit secara cepat. Kemudian RISA ini juga punya konsep untuk pengembangan. Jadi kalau bantuan pemerintah tentunya terbatas kan, Ya. mungkin tipe 36. Nah, RISA ini nanti bisa dikembangkan dengan modular tertentu. Jadi konsepnya inti rumah tumbuh, bisa vertikal sampai 2 lantai atau secara horizontal. Ini pengalaman-pengalaman ini yang pernah kami terapkan mulai dari tsunami Aceh 2024 ya, Pidi Jaya, kemudian di NTB, Cyclone Seroja kemarin, di Sulteng, Sulbar, dan terakhir kemarin pasca erupsi Gunung Merapi di Semeru gitu ya, kita juga terapkan ini. Oke, Pak Bugar, konsep rumah RISA sudah paling pas untuk dibangun di daerah rawan gempa atau perlu ada desain secara khusus lagi? Saya rasa sejauh ini PUPR terus ini ya mengembangkan riset tentang rumah yang tahan gempa dan bencana ini ya, karena memang kita tinggal di kawasan yang rawan tidak hanya gempa, Ya. barangkali banjir dan lain-lain gitu ya. Mhm. Namun barangkali proses ini tidak akan selesai di sini saja, Pak Iwan ya. Pasti kita akan juga melakukan banyak inovasi juga, terutama karena nenek moyang kita sendiri memang sudah tahu tinggal di daerah gempa itu harusnya bangunan seperti apa begitu ya, bisa mengayun tanpa harus hancur begitu. Mhm. Nah ini barangkali yang ke depan tadi saya setuju dengan Pak Iwan bahwa pengembangan itu tidak hanya harus dilakukan hanya dengan aspek tahan gempa saja, tapi bisa jadi rumah tumbuh, bahkan rumah yang cerdas begitu ya, dengan nanti memanfaatkan pemanfaatan energi yang terbarukan gitu. Ini akan menjadi satu kesatuan yang saya rasa ini bisa dilakukan riset secara bersama-sama begitu. Tapi kan butuh cepat juga untuk bisa memberikan perlindungan, dalam hal ini adalah kebutuhan primer, adalah papan bagi masyarakat yang terdampak gempa. Yang paling cepat atau bisa diprioritaskan supaya bisa memberikan keamanan bagi mereka, apa yang harus dilakukan Pak Bugar prioritasnya? Ya betul, tadi kita harus mempersiapkan perumahan cepat dengan sistem yang knockdown ya, yang Oke. precast begitu. Tapi juga dia tidak rigid sehingga ketika terjadi gempa di kemudian hari dia tidak menimbulkan korban jiwa yang besar gitu. Kebetulan kami di IAI juga, IAI Jabar dalam hari ini sudah kami tugaskan untuk membuat proposal hunian tetap pasca bencana di Kabupaten Cianjur. Mungkin insya Allah nanti besok saya sampaikan kepada Pak Dirjen usulannya. Barangkali bisa membantu karena kami ada program IAI hadir di tempat bencana ini, Pak. Oke, Pak Iwan, knockdown dulu atau langsung akan dibangun rumah tahan gempa di wilayah secara permanen atau ada strategi lain dari Kementerian PUPR? Ya, pertama yang paling utama saat ini kita melakukan identifikasi kerusakan ya. Ya. Baik itu terhadap kerusakan bangunannya sendiri maupun lokasi tadi. Ini juga penting, Mbak. Karena kalau kita membangun kembali di lokasi yang rawan, kemudian kita sadari bahwa siklus sesar ini 20 tahunan, jadi kita tentu juga harus berpikir ulang gitu ya, yang paling efektif gitu dibangun di mana. Tetapi dengan informasi bahwa saat ini juga sudah ada lahan-lahan relokasi, mungkin dalam waktu seminggu ke depan apabila lahan ini benar-benar secara teknis clear, kemudian secara masyarakat ya, itu bisa pindah ya, tertarik untuk pindah dan menjauhi dari zona bencana, maka ini secara cepat bisa kita bangun, Mbak. Jadi kebetulan kami Kementerian PUPR sudah punya manajemen kebencanaan dengan menyiapkan stok, Pak, untuk rumah RISA. Jadi kalau minggu depan sudah bisa dibangun, mungkin 100 sampai 200 unit sudah bisa kita gerakkan ke lokasi untuk segera mulai kita bangun. Minggu depan ya, Pak Iwan? Ya, kalau satu pendataan, kemudian kepastian lokasi. Jadi besok pagi saya sudah akan koordinasi dengan Pak Bupati memastikan lokasi siap. Satu lokasi siap langsung kita garap gitu. Ini kita mengejar golden time ya. Jadi karena pengungsian di musim hujan ini juga cukup rawan gitu. Tidak boleh ada wabah berikutnya, ada bencana kelanjutan. Maka kita harus cepat tangani ini gitu. Paling tidak satu lokasi ada 200 rumah bisa kita bangun, kita cepat bangun ini. Oke, dalam waktu 1 lockdown bulan dulu berarti ya, Pak Iwan ya? Ya kita gunakan apa yang mungkin, apa yang ada ya. Jadi wacana, ada teknologi lain dan sebagainya, oke, kita siapkan untuk periode berikutnya. Tetapi yang siap saat ini, kami memiliki dari Kementerian PUPR menyiapkan teknologi RISA, dan itu sudah ada 100 sampai 200 unit yang siap dimobilisasi, itu yang akan kita gerakkan dulu.
Baik, kita punya beberapa bangunan atau rumah yang pernah dibangun oleh pemerintah di lokasi-lokasi yang pernah terkena gempa. Misalnya rumah bentuk dom di Yogyakarta, kemudian rumah tahan gempa di Lombok yang lebih ke rumah adat. Mana yang lebih cocok atau lebih baik untuk di Cianjur, Pak Iwan? Kita akan kaji ya, sebenarnya semuanya juga bisa ya, tetapi kami lihat yang sekarang ya, dom ini juga kita mesti harus uji sekali lagi gitu ya, berdasarkan kondisi standar gempa yang terbaru gitu, apakah sudah sesuai gitu ya. Nah, tapi kalau yang saya lihat yang paling cepat sekarang ya, ini yang kita lakukan mungkin RISA kita jadikan pilihan terdahulu. Kemudian Oke, sambil waktu berjalan menyiapkan lokasi yang lain, pilihan-pilihan bangunan yang lain, kalau tertarik bangunan kayu, bangunan bambu gitu ya, yang bisa dikembangkan, bisa diterapkan. Ya ini kita coba. Kemudian ada tawaran dari IAI dan ya, sebagainya. Nanti juga kita lihat ini oke. sebagaimana kesiapannya. IAI Ya, menawarkan apa, Pak Bugar, yang lebih cocok atau lebih baik untuk di Cianjur? Kebetulan kami di Rakernas yang lalu sudah menunjuk ada 7 provinsi yang berpengalaman menangani bencana ya, antara lain Aceh, Jawa Barat, Jawa Timur, Jakarta dan lainnya. Nanti khusus untuk kegempaan ini kami juga ada riset tentang bagaimana membangun rumah yang murah dan cepat untuk ini ya, untuk penampungan sementara dan rumah tinggal tetap begitu. Konsep ini memang kita buat untuk didorong di setiap provinsi ada supaya keberadaan kami sebagai arsitek ini dirasakan oleh masyarakat di kawasan bencana bahwa kita hadir di situ. Kebetulan untuk yang besok itu IAI Jabar sudah mempersiapkan konsep rumah tinggal tetap tahan gempa begitu. Mudah-mudahan ini bisa dipakai sebagai kontribusi dari IAI untuk Indonesia, untuk masyarakat Cianjur. Baik, Pak Iwan, ini kan akan dibangun oleh pemerintah rumah tahan gempa, tapi yang perlu kemudian diperhatikan adalah bagaimana nanti ke depannya ketika masyarakat juga akan membangun rumah mereka secara mandiri sudah memenuhi standar aman gempa. Karena di beberapa wilayah sudah mulai dikritisi, masyarakat sudah mulai kendor nih untuk memenuhi standar aman gempa di rumah mereka. ya, ya ini memang PR kami selaku pemerintah ya untuk secara masif mensosialisasikan dan terus mendorong implementasi dengan berbagai regulasi agar di seluruh wilayah Indonesia, khususnya daerah-daerah yang sangat rawan terhadap gempa, ya, untuk bisa menerapkan konsep bangunan tahan gempa. Karena ini sudah ada standarnya ya, standar Oke, bangunan tahan gempa sesuai dengan SNI 1726 baik. tahun 2019 ya, tentang tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk standar bangunan gedung dan non bangunan gedung ya. Oke. Ini sudah ada. Pak Iwan, tanggap darurat untuk rumah tahan gempa dalam jangka pendek akan dibangun minggu depan. Jangka panjangnya mulai kapan rencana dari PUPR terakhir untuk Pak Iwan? Saya pikir kita bergerak mulai minggu depan ya. Begitu data Oke, valid, kemudian besok saya penetapan lokasi dengan Pak Bupati, kemudian kita verifikasi lokasi kesiapannya. Ketika Bupati sudah melakukan penetapan lokasi, dari titik itu kita bergerak. baik. Nanti ada lokasi yang lain, ini malam ini barusan juga kami mendapat kabar ada lokasi baru lagi Oke, yang siap, jadi ini lebih baik. luas lagi. Ya, Nah, ini kita akan terus bergerak. baik. Dan perlu saya tekankan Mbak, tadi selain tahan gempa ya, Ya. ini konsep delivery-nya ini juga penting ya, gitu ya. Mhm. Jadi konsepnya bagus, tetapi kecepatan membangun dalam jumlah massal ini Mhm. juga perlu menjadi sangat perhatian gitu ya. Oke, Gitu. baik. Dimulai minggu depan, Ikatan Arsitek Indonesia juga akan memberikan kontribusi dan masukan. Terima Ya, kita kasih berkolaborasi Mbak ya, berkolaborasi. berkolaborasi dengan semua pihak gitu ya, Ya, untuk baik. bisa Terima membangun kasih. ini. Terima kasih Pak Iwan, terima kasih Pak Bugar sudah berbagi Terima kasih. informasi dan pandangan di Sapa Indonesia malam hari ini.